Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Adam Adifa. Nah, di video kali ini kita akan melanjutkan kembali video tutorial sebelumnya, yaitu membuat aplikasi penjualan dengan menggunakan kode Igniter. Oke, nah di video kali ini itu adalah video inti ya, yaitu bagaimana caranya kita membuat sebuah transaksi penjualan. Nah, tapi video ini akan saya bagi ke dalam 3 bagian, yaitu yang pertama mendesain formnya, kemudian memvalidasi formnya, kemudian yang terakhir adalah menyimpan data penjualannya. Oke ya. Nah, jadi sebelumnya kita sudah berhasil ya membuat beberapa fitur CRUD, terutama ya di data master, yaitu ada data barang, ada data pelanggan, ada data cabang, ada data harga. Nah, untuk data masternya itu sudah kita buat ya di video-video sebelumnya. Nah, bagi yang belum menonton, silahkan tonton terlebih dahulu. Nah, untuk di video kali ini kita akan membahas untuk di bagian data transaksinya, yaitu input penjualannya. Nah, di sini kan ketika kita klik di sini masih kosong ya, masih belum ada halamannya. Nah, sekarang kita buat dulu. Yang pertama kita edit dulu untuk linknya, karena di sini linknya masih salah ya, masih ke empathy.html. Nah, kita akan rubah untuk linknya. Kita masuk dulu, kita buka VS Code-nya. Kemudian kita buka foldernya ya. Sebentar, ini masih kita buka folder aplikasinya. Oke, setelah terbuka kita ke menu template atau ke file template.php. Nah, ini ke template.php kita buka. Nah, di sini ada daftar menunya. Nah, kita rubah link yang bagian link penjualannya ya. Link penginputan penjualannya di sini. Oke, di sini kita arahkan ke controller penjualan ya. Nah, sebelumnya kita akan buat view penjualannya dulu ya. Kita buat view penjualannya. Seperti biasa lah ya, untuk membuat view gampang. Ketika kita tinggal bikin folder dulu di sini, di folder view-nya kita bikin new folder namanya penjualan. Kemudian di sini kita bikin file baru namanya view penjualan.php. Oke. Nah, setelah dibuat view-nya, kita bikin controllernya, new file di controller ya. Kita bikin controller penjualan.php. Kemudian kita tuliskan kelasnya, kelas penjualan extend CI controller. Oke, sekarang kita bikin function index. Kemudian kita load ya view-nya yang sudah kita buat. Nah, karena kita menggunakan template, menjadi this template load. Template kemudian di sininya berarti masuk ke penjualan di view penjualan. Oke, coba reload dulu. Kita coba klik penjualan. Nah, udah ngelink ya, udah ngelink ke controller penjualannya dengan ke function index. Nah, tapi di sini di view-nya kita belum buat apa-apa ya. Nah, untuk sementara kita close dulu untuk file-file yang tidak kita gunakan. Kita buka view penjualan yang sudah kita buat. Nah, kita buka view penjualan yang sudah kita buat tadi. Kemudian kita copy paste saja dari view-view yang sudah kita buat di data master ya. Contohnya misalnya kita ambil view pelanggan. Nah, kita ambil view pelanggan, kita copy paste saja.
bagian ininya aja ya, bagian tabelnya aja di sini. Untuk modelnya nggak usah di copy, kita copyin di view penjualan. Oke. Nah, kalau sudah, kita ganti menjadi data penjualan. Ininya tetap tambah data, untuk ID-nya kita hapus saja ya nanti, karena kita akan buat di halaman baru untuk penginputannya, bukan di model. Kemudian nanti linknya kita isi. Untuk sementara tabelnya berarti di sini kita kasih sesuai dengan field yang ada di dalam database. Ini untuk data body-nya kita hapus dulu. Nah, kemudian ininya kita ganti jadi tabel penjualan aja. Atau misalnya ini nggak usah dikasih ID aja ya, karena nanti kita tidak akan menggunakan data tabel, tapi kita akan menggunakan form pencarian yang kita buat sendiri ya. Karena nanti kan misalnya ada kita buat pencarian per periode ya, per periode transaksi, atau misalnya kita pengen nyari nomor faktur gitu. Nah, itu nanti kita buat form pencariannya sendiri, jadi kita nggak pakai data tabel ya. Kemudian kita akan sesuaikan ini field-fieldnya atau title headnya ya, sesuai dengan yang ada di dalam tabel penjualan ya. Kita buka database-nya dulu, localhost php myadmin. Kita buka CI penjualan ya, database CI penjualan. Kemudian ke tabel penjualan. Nah, di sini kita tinggal menuliskan nomor fakturnya berarti ya. Di sini bukan kode pelanggan tapi nomor faktur, tanggal transaksi atau tanggal saja misalnya, terus kode pelanggan ya, kode pelanggan. Kemudian nanti tentunya kita joinkan dengan tabel pelanggan ya, jadi nanti muncul nama pelanggannya, kemudian jenis transaksinya, tunai atau kredit ya nanti itu. Kemudian jatuh tempo itu kalau misalnya penjualan kredit ya, nanti kalau penjualan kredit nanti muncul jatuh temponya. Kita setting nanti jatuh temponya 1 bulan dari tanggal transaksi ya. Oke, kemudian ini ID user itu ya, yang nanti yang inputinnya siapa gitu ya, kasirnya siapa gitu. ID user atau penginput itu, atau kasirnya ya. Oke, udah kita reload. Nah, udah muncul sekarang untuk tabelnya. Nah, nanti si tabel ini kita akan desain kalau misalnya data transaksinya udah ada. Nanti kita bikin form untuk pencariannya ya, kita buat sendiri. Ada pencarian per periode, kemudian nama pelanggan, atau misalnya per faktur gitu ya. Nanti bisa kita cari, atau misalnya nanti kita cari yang diinput sama kasir siapa gitu ya. Nanti kita buat pencariannya, kita buat sendiri tanpa menggunakan data tabel, supaya nanti ada perbedaannya ya. Oke. Oke, nah jadi langkah selanjutnya setelah view-nya terbuat, kita tidak akan menampilkan datanya dulu, kita akan coba mendesain form untuk input penjualannya ya. Nah, jadi nanti ketika diklik tambah data ini, dia nanti ngelink ke halaman penginputan penjualannya ya. Jadi berbeda dengan ketika kita membuat data master sebelumnya, ketika diklik dia muncul model ya, model, jadi tetap di halaman yang sama ya, tapi karena mungkin nanti di sini formnya cukup kompleks, jadi kita buat di halaman baru saja. Nah, jadi kita buat dulu ya, atau kita arahkan dulu linknya, link tambah datanya ke controller penjualan tentunya ya. Nanti di controller penjualan kita bikin metode untuk input penjualan. Nah, sebelumnya kita buat dulu linknya, php echo base URL, kemudian ke
ke controller penjualan tentunya, ke method atau ke function input penjualan. Nah, sekarang kita tinggal bikin di controller penjualannya sebuah method, sebuah function input penjualan. Oke. Nah, nanti tentunya kita arahkan ke this template load template penjualan ke view input penjualan. Nah, sekarang kita tinggal bikin view input penjualannya, yaitu kita bikin di folder penjualan. Nah, kita bikin new file input penjualan.php. Oke. Nah, setelah kita bikin, nah sekarang kita akan coba desain form untuk penginputan penjualannya. Nah, kalau kita lihat, kita reload dulu. Nah, ketika kita klik tambah data, di sini masih nggak bisa diklik ya. Kita coba reload lagi. Kita coba lihat dulu ya. Di view penjualan. Oh, maaf ya. Tadi linknya salah kita inputkan. Ini di view pelanggan ya. Harusnya di view penjualan. Oke, salah ya. Kita simpan di sini. Untuk linknya kita reload kembali, kita klik tambah datanya, dia sudah mengarah ke metode input penjualan, tapi di sini masih kosong ya karena view-nya masih kosong. Sekarang kita bikin desain formnya. Yang pertama kita bikin kita copy paste aja dari bagian ini ya. Nah, untuk page title-nya kita copy paste saja. Oke. Kemudian kita bikin sebuah card ya. Div class, atau kita bikin row dulu, div as row. Kemudian kita bikin div call md misalnya 5. Kemudian kita bikin sebuah card. Kemudian kita bikin di dalam card ada card header-nya ya. Di dalam card header ada card title. Kita bikin judulnya data penjualan aja. Oke, kita coba reload dulu. Oke, di sini udah ada ya. Udah ada cardnya. Kemudian langkah selanjutnya ini ada biar ada jarak ya, kita kasih mt di row-nya, kita kasih mt, atau di page title-nya kita kasih mb 3 margin bottom ya, mb. Reload. Oke. Nah, ini terlalu besar, kita kasih, atau nggak perlu lagi ini ya, nggak perlu lagi card title, cukup cardnya aja. Oke. Sekarang kita bikin form ya, bikin form. Nah, formnya kita taruh di sini aja, div form. Jadi nanti si komponen-komponen ini ada di dalam form. Untuk sementara gini dulu. Nah, kita bikin text fieldnya dulu, bikin inputannya dulu ya, bikin formnya. Yang pertama di sini kita kasih nomor faktur. Nah, untuk referensi pembuatan formnya kalian bisa buka lagi untuk tablernya ya, untuk template tablernya. Mana ya? Di data bahan yang sudah saya sertakan ya. Kita buka lagi. Kita coba lihat. Nah, di sini ada form elemen, kita langsung aja buka ya. Nah, misalnya saya pengen desain form yang ada ikonnya. Nah, kayak ini ya, kayak username ini. Saya pengen kayak gini. Untuk desain formnya kita tinggal inspect aja. Nah, kita copy
Kita coba klik kanan, edit as HTML ya. Oke, ini copy aja di sini. Kita copyin ya satu file ini, kita copy di sini. Oke. Nah, kita coba reload dulu. Oke, ini belum ada, nggak ada jaraknya. Kita kasih card body aja. Kita kasih card body div class card body. Nah, kita masukin di dalam card body-nya ya, supaya nanti ada jarak, dia nempel banget sama batas tepinya. Oke, nah sekarang udah ada jarak ya. Nah, misalnya sekarang kita pengen ganti ikonnya ya, menjadi misalnya ikonnya, kita coba cek lagi untuk referensinya di sini ya, di bagian kita masuk ke template tablernya aja, kemudian ke user interface. Di sini ada icon, kita cari yang cocok, misalnya kita cari barcode, ada enggak ya? Nah, kita pakai yang ini aja ya. Oke, kita copy. Untuk kode iconnya kita paste di sini. Oke ya. Sekarang kita coba reload lagi. Oke, iconnya sudah ganti. Untuk username-nya kita, untuk placeholder username-nya kita ganti menjadi nomor faktur. Kemudian untuk name-nya kita kasih no faktur. Oke. Kita reload lagi. Oke, sudah berubah menjadi nomor faktur. Kemudian kita tambahkan tanggal transaksi ya. Kita copy paste aja bagian yang input icon ini ya, dari div class input icon MB sampai ke akhir divnya. Kita copyin di bawahnya. Kita tinggal ganti placeholdernya menjadi tanggal transaksi. Kemudian di sininya, di name-nya kita samakan saja dengan field-nya ya, tanggal transaksi. Kemudian nah, untuk ikonnya kita ganti menjadi icon kalender ya. Kita masuk lagi ke si file iconnya, kita cari kalender. Oke, di sini ada beberapa ya, ada kalender. Nah, ini yang ini aja. Kita copy, kita refresh ya untuk iconnya, kita save, kita reload lagi. Oke, udah muncul untuk nomor faktur, tanggal transaksi, kemudian untuk nama pelanggan ya, untuk kode pelanggannya. Nah, untuk kode pelanggannya kita bikin seperti ini. Kita cuma munculkan nama pelanggannya ya. Kita copy paste lagi, kemudian kita ganti untuk placeholdernya yang di pelanggan ya. Kemudian di sininya nama pelanggan. Untuk ikonnya kita ganti jadi user. Yang icon user ya, nah ini nih. Kita copy. Nah, sekarang ini kan buat nampung nama pelanggannya, buat nampilin nama pelanggannya. Nah, sekarang untuk si kode pelanggannya kita hidden ya. Nah, kita buat tapi kita hidden, kita tidak munculkan si kode pelanggannya. Atau nanti di sini juga akan muncul kode pelanggan plus nama pelanggannya. Tapi untuk kode pelanggan yang aslinya itu kita hidden. Yang nantinya akan kita masukkan ke dalam tabel ya. Jadi kita hidden, kita kasih input, type-nya hidden, kemudian ini nggak usah pakai kelas, value-nya aja nanti kita kasih name, kode pelanggan.
Kita coba reload. Ini ya. Untuk kode pelanggannya masih terhidden, kan ini sebenarnya ada kode pelanggannya, cuman si kode pelanggannya itu di hidden. Oke. Nah, jadi ceritanya itu nanti ketika diklik si pelanggan ini, si form pelanggan ini atau si inputan pelanggan ini, nanti muncul sebuah model ya, nanti muncul sebuah model untuk kita bisa mencari pelanggan dan memilih pelanggan mana yang akan kita masukkan, gitu ya. Oke, itu untuk pelanggannya. Nanti kita akan buat seperti itu. Kemudian selanjutnya kita bikin jenis transaksinya dan jatuh tempo ya. Kita bikin jenis transaksinya. Kita kasih di sini div class MB3 aja. Kemudian di sini kita kasih form select ya. Kita kasih select. Kita pakai select, kemudian name-nya jenis transaksi, ID-nya jenis transaksi. Kemudian oh ya, yang lainnya juga ini harus pakai ID ya. Nantinya ID-nya itu nanti kita gunakan. Kita kasih nama pelanggan, samakan saja ya untuk ID-nya. Ini ID-nya tanggal transaksi. Kemudian yang nih. Nah, untuk nomor faktur kita kasih ID juga. No faktur. Oke ya. Semuanya udah punya ID masing-masing. Nah, kemudian di sini untuk kembali lagi yang ke form select-nya. Nah, di select ini kita kasih kelas namanya form select. Oke ya. Kemudian kita kasih option ya, tentunya ya. Option di sini kita tulis kosong aja, kemudian di sini ya kita kasih pilih jenis transaksi, kemudian kita kasih option lagi di sini ya, tunai misalnya ya. Kemudian di sini kredit. Oke ya. Oke, kalau sudah kita reload. Nah, sini udah ada untuk pilih jenis transaksinya ya, tunai atau kredit. Kemudian jatuh temponya ya. Nanti jatuh temponya itu akan otomatis ketika kita nanti di sini kan muncul ya date picker nih. Nanti ketika kita misalnya klik tanggal 1, otomatis nanti si jatuh temponya itu akan muncul, yaitu 1 bulan dari tanggal transaksi misalnya. Jatuh temponya itu adalah 1 bulan dari tanggal transaksi, khusus untuk pembelian kredit gitu ya. Jadi kalau misalnya tunai, kalau tunai nanti jatuh temponya nggak muncul ya. Kalau tunai nanti jatuh temponya nggak muncul, tapi kalau kredit nanti jatuh temponya muncul dan nanti value-nya itu adalah 1 bulan dari tanggal transaksi. Oke ya, itu jadi ceritanya kayak gitu. Langkah selanjutnya kita bikin ya, tentunya bikin dulu jatuh temponya ya. Nanti kita akan atur dulu. Yang penting ini kita buat dulu jatuh temponya. Kita copy aja dari tanggal transaksi. Kita copy dari tanggal transaksi. Kemudian kita copy ini bawahnya. Kita ganti yang placeholdernya menjadi jatuh tempo. Untuk ID-nya kita kasih jatuh tempo. Dan untuk name-nya kita kasih jatuh tempo juga. Oke, kita reload lagi. Di sini udah muncul jatuh temponya ya. Tapi kalau nanti defaultnya si jatuh tempo ini di hidden ya, di hidden dulu. Nanti kalau misalnya pilih kredit, dia muncul jatuh temponya gitu. Oke. Kalau sudah, berarti kita tinggal ID usernya ya. Jadi nanti di sini kita munculin aja dulu kasirnya.
kita copy paste saja yang dari pelanggan. Nah, untuk menampilkan nama kasirnya atau nama penginputnya, kita taruh aja, kita copy paste saja dari yang inputan pelanggan. Nah, kita tinggal ganti nanti si yang di hidden ini kan asalnya kode pelanggan. Nanti kita ganti jadi ID user. Kemudian untuk nama pelanggannya jadi nama user aja ya, atau jadi username. Kita ganti jadi username. Pelanggannya jadi misalnya kasir, gitu ya. Kita reload. Oke. Nah, sekarang kita akan munculkan dulu ya. Atau nanti aja lah, kita buat dulu formnya. Nah, nanti si kasir ini kan sesuai dengan yang login nih. Ya, kalau loginnya sebagai Adam, otomatis di sininya juga nanti akan muncul namanya lah ya, gitu intinya. Oke, sudah. Nah, sekarang kita bikin untuk menampilkan total dari penjualannya ya, di sebelah kanannya. Kita bikin desain seperti ini. Ini kan kita kasih MD5 ya. Nah, kita kasih sisanya kan maksimal itu satu kolom itu kan 12 ya. Nah, berarti sisanya 7. Berarti kita kasih div call MD7. Nah, kemudian kita kasih div class, atau kita copyin aja yang ada di sebelumnya di apa ya, di dashboard itu sudah kita buat beberapa widget ya. Nah, kalau kita lihat nih ya di dashboard nih, nah di dashboard kan ini udah ada widget kayak gini ya, yang ada ikonnya kayak gini. Nah, kita akan buat widget seperti ini. Jadi kita copy paste aja ya, kita copy paste dari dashboard. Kita copy yang transaksi aja ya, jumlah transaksi ini kita copy paste. Nah, kita copy paste yang dari cardnya aja. Kemudian kita copy di input penjualan. Nah, di sini kita copy. Oke. Kita coba reload. Nah, di sini ada muncul ya. Nanti di sini isinya itu adalah si total penjualannya. Tapi ini kurang besar, jadi kita coba kasih Haig ya untuk di span-nya nih. Dan kita ke style aja Haig, misalnya 9 gram. Oke, kita udah kasih Haig ya. Apakah berubah atau tidak? Oke, berubah. Width-nya, kita coba width-nya juga. Atau di bagian ini, di bagian iconnya kita rubah menjadi menggunakan font Awism ya. Jadi kita kasih i class fa solving chart gitu ya. Coba dulu. Oke. Kita kasih iconnya, kasih font size, style, font size, misalnya segini. Kita coba. Oke. Kita kasih width berarti ya, untuk bagian background greennya kita kasih width 9 rem juga. Kasih reload. Nah, oke ya. Nah, sekarang udah nih ya. Jadi nanti di sini di bagian ini tuh nanti ketika misalnya kita menambah item, otomatis nanti di sini total belanjanya bertambah gitu ya. Nah, ini kita hapus dulu untuk 132 transaksinya. Nah, ini yang transaksi hari ininya juga kita hapus. Kita ganti di sini menjadi angka 0 aja dulu. Ya, kita kasih 0 dulu. Atau misalnya di sini kita kasih H2. Kasih 0, di sini kita dikit di H2-nya kita kasih ID total penjualan misalnya. Kita reload. Oke.
Ini untuk font weight mediumnya kita ganti font weight big coba ya, atau large ya. Kita coba ganti pakai large, apakah ada? Enggak ya, kita hapus aja lah ya, font weight large-nya kita hapus, kita biarin H2 aja. Oke, tidak berubah ya, ternyata tidak berubah. Oke, kita coba Ctrl Z dulu ya, kita coba undo dulu. Ini kita kasih style aja ya, style font size, atau di sini aja. Maaf. Ini kita hapus, ini kita hapus. Ininya berarti kita kasih style font size, misalnya 5 rem. Oke ya. Nah, jadi nanti si total penjualannya nanti akan muncul di sini ya. Oke. Langkah selanjutnya, nah kita bikin di bawahnya ini nanti item yang dibelinya ya, nanti item yang dibelinya atau barang-barang yang dibelinya nanti muncul di sini. Kita bikin formnya lagi, kita bikin sebuah card, bikin row dulu tentunya, bikin div class row dulu, kemudian baru kita bikin sebuah div class card atau div call md dulu ya, md12. Kemudian kita kasih div card, div card header, kemudian div class card atau H4, H2, H4 misalnya ya, H4 class card title. Oke, kemudian kita kasih judul sini data barang. Oke, kemudian kita kasih card body. Oke, kita coba reload dulu. Oke, ini udah muncul ya. Nah, ini terlalu mepet, jadi kita kasih jarak misalnya di sini MT, margin topnya 3. Nah. Oke, kita reload. Oke ya, sekarang udah ada jaraknya. Kemudian langkah selanjutnya kita bikin form dulu. Cuman formnya ini kan yang atas dia formnya ke bawah ya. Nah sekarang ini formnya ke pinggir nih. Caranya kita bikin di sini di card body-nya div class row lagi. Kemudian div call md2 misalnya ya. Kita kasih form, kita copy paste saja dari yang nomor faktur ya, dari sini kita copy paste di sini. Kita coba reload. Oke ya, muncul. Nah ini kita ganti jadi barang atau kode barang, ya. Kita ganti di kode barang, ID-nya kode barang, placeholder-nya pun kode barang. Untuk ikonnya kita coba ganti jadi, coba di sini ada barcode ya, barcode ya, ini barcode. Ada lagi nggak ya? Nggak ada ya. Kode. Nah ini aja QR code. Kita pakai QR code untuk ikonnya, atau misalnya teman-teman juga bisa menggunakan dari font awesome ya. Kita tinggal kasih i kelas FA barcode. Nah, coba reload.
Oke ya. Nah, ini sekarang ikonnya barcode nih. Oke. Kemudian ini kayaknya terlalu udah ya, cukup kayaknya lebarnya segini. Nah, ini juga warnanya jangan hijau, kita kasih biru aja. Kita kasih biru ya. Yang ini BG greennya kita ganti jadi BG blue. Kita coba reload. Oke. Terlihat di kontras ya. Kalau tadi hijau kayaknya keterangan. Oke, kita lanjutin lagi untuk form data barangnya. Setelah kode barang, kita coba lihat di penjualan detail ya. Di sini ada harga dan KTY ya. Tentunya nanti kita akan menampilkan si nama barangnya juga ya. Akan menampilkan nama barangnya. Jadi di sini kita copy paste lagi yang dari call MD2-nya, kita copy paste. Misalnya kita kasih lebarnya jadi 5. Jadi 5 ya. Kemudian kita kasih di sininya nama barang. Placeholdernya nama barang. Kita coba reload. Oke. Untuk ikonnya kita rubah. Misalnya pakai layout grid aja. Kita copy, kita paste di ini ya. Kita ganti, kita save, kemudian kita reload kembali. Oke, untuk nama barangnya, untuk icon nama barangnya sudah. Kemudian quantity-nya kita copy paste lagi dari yang barang ya. Kita copy paste di sini. Di sini kita tulis KTY untuk name-nya, untuk ID-nya kita samakan, dan di sini juga kita tulis KTY. Ikonnya kita ganti jadi apa ya? Kita coba lihat icon-icon yang relevan ya, dengan quantity misalnya. Oke, ini juga ini aja ya, plot center aja ya. Kita coba klik, kita paste di sini, kita coba reload. Oke ya, untuk kuantitinya udah ada ikonnya. Nah, sekarang kita tambahkan form totalnya ya, di sini total. Jadi nanti ketika oh ya, harganya belum dimunculkan ya, harganya kita tampilkan dulu harga. Kita copy paste yang KTY, kita copy paste di sini sebelum setelah nama barang ya, kita kasih harga di sini, harga. Untuk ikonnya kita kasih price, coba ya, ada nggak ya, atau dolar gitu, currency dolar. Oke lah ya, kita pakai ini aja. Atau money, ada nggak ya, money nggak ada ya, money nggak ada. Jadi kita pakai yang ini aja lah ikonnya. Kita copy paste. Oke, kita save. Udah ya, kita save udah. Kemudian kita coba reload. Oke, di sini ada harga. Kemudian di sini ada quantity. Nah, untuk harga kita coba text allegiance-nya kita posisinya di kanan ya. Kita tambahkan style untuk harga. Style text allegiance right. Oke ya. Coba reload. Oke, sudah. Nah, ini kayaknya nama barang terlalu lebar, jadi atau kita kurangi aja ya, jangan 5 tapi 4 misalnya.
Oke. Nah, di sini sekarang kita tambahkan tombol untuk menambahkan itemnya ya. Kita kasih call MD2 lagi. Di sini kita kasih buttonnya kita kasih kelas BTN sukses atau BTN primary ya. Kemudian untuk ikonnya kita kasih kita coba ya, kita cari yang solving chart. Ini ada ya chart add gak ada ya. Kita coba gunakan yang font AWSM aja. Kalau nggak salah ada yang shopping chart add gitu ya. Kita coba buka yang admin LTE ya, biar di sana kan ada list kodenya kalau nggak salah. Oke, kita coba ke icon dimana ya, di UI element kalau nggak salah. UI element di sini ada icon. Nah, kita cari yang solving atau chart. Nah, FA chart plus ya, FA chart plus kelas FA chart plus ya. Oke. Kita coba reload. Oke, nah sekarang di sini udah ada button ya, di sini ikonnya. Kemudian kita coba kasih BTN SM. Coba reload. Oke, kekecilan. Kita hapus aja BTN SM-nya. Kita perbesar ikonnya aja, style, font, size, misalnya. Oke, ini kegedean. Kita kasih 1. Dua. .5. Oke, cukup kayaknya. 1,5 RAM ya. Langkah selanjutnya di sini nanti kita bikin sebuah tabel yang akan menampung si data yang nanti kita inputkan di sini ya. Jadi ketika diklik nanti masuk ke masuk ke ini ya, masuk ke keranjang gitu ya istilahnya. Nanti masuk ke tabel temporary-nya dulu. Kita bikin dulu tabelnya di bawahnya ya. Oke, kita bikin dulu tabelnya di bawah sini. Ini row di sini ya. Atau sebentar. Oke, di sini nih kita bikin tabelnya di sini. Kita kasih div class row lagi. Kita bikin tabel, kelas tabel bordered ya. Oke. Kita coba reload. Oke. Kita kasih di sini tabel strip. Kemudian kita bikin t-head-nya TR, TH, kemudian sini ada nomor, kode barang, nama barang, harga soalnya, ITY, sama total. Kemudian tentunya aksi ya, buat ngehapus. Oke, kita reload.
Nah, sekarang di sini udah muncul tabelnya. Jadi kita diklik ini, maka masuk ke sini. Diklik lagi, masuk ke sini ya. Oke. Nah, tentunya di sini harusnya ada total juga ya di paling bawah. Kita kasih tab body dulu, kemudian kita kasih di bawahnya tab footer atau tab foot, kemudian kasih TH, kasih total, grand total ya, grand total, kita kasih call span, maaf ya, kita kasih TR dulu nih, TR baru TH, baru di sini grand total, dan di sininya call span 1 2 3 4 5 6 ya. 1 2 3 4 5 berarti 5 untuk call span nya kita kasih 5. Sini kita kasih TH lagi. Oke ya. Oke, kita coba reload. Nanti di sini grand totalnya muncul ya. Oke, kita kasih satu button terakhir di sini ya untuk menyimpan data transaksi secara keseluruhannya. Di sini, nah kita kasih div class row lagi, kemudian kita kasih button yang tipenya submit. Oke, value nya submit, kalau nggak pakai value, tipenya submit aja. Kemudian kita pakai kelas btn primary, kemudian di sini kita kasih icon fa send. Oke, dan kita tulis di sini simpan. Ini kita kasih margin right 2, dan di sini kita kasih margin top 3. Kemudian di sini kita kasih W100. Sudah reload. Nah, oke ya. Jadi W100 itu biar widthnya 100% gitu. Oke, untuk sesi kali ini untuk desain form sudah selesai. Nanti di sesi selanjutnya atau di video tutorial selanjutnya kita akan coba memvalidasi dulu si formnya. Misalnya nomor faktur harus diisi, atau nomor faktur nanti kita bikin otomatis ya, otomatis pakai, nanti ada helper automatic numbering ya, nanti akan saya sertakan juga di link deskripsi untuk downloadnya. Kemudian di sini nanti kita akan tambahkan date figure-nya. Kemudian ketika nanti di sini diklik pelanggannya, nanti muncul model yang isinya itu data pelanggan yang bisa kita cari dan bisa kita pilih ya. Kemudian nanti ketika pilih jenis transaksi, kalau kredit otomatis nanti jatuh temponya muncul ya, muncul. Kemudian value-nya itu adalah 1 bulan dari tanggal transaksi. Kemudian untuk kasir nanti otomatis ketika login-nya sebagai siapa, dia otomatis muncul namanya. Kemudian untuk ini totalnya nanti dia akan sama dengan total yang ada di grand total ini ya. Kemudian nanti ketika diklik, misalnya ini harus diisi gitu ya, kalau belum diisi dia akan nampilin notifikasi kalau si kode barang ini harus diisi dulu ya. Kemudian begitupun dengan KTY. Kalau misalnya kemudian nanti ketika diklik kode barang, sama halnya seperti pelanggan, nanti muncul model yang isinya itu data barang yang bisa kalian pilih ya, kemudian nanti muncul si nama barangnya ketika dipilih dan harganya berapa. Kemudian kita tinggal masukin KTY-nya. Ketika kita klik tambah, masuk ke dalam tabel ya, otomatis beserta total harganya. Kemudian nanti di sini ada tombol hapus ya, untuk menghapus data yang ada di dalam keranjang ini gitu ya. Kemudian ketika diklik simpan, otomatis nanti
datanya akan masuk ke dalam database. Oke, gitu aja di video tutorial kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.